Ini adalah segmen terakhir setelah kita bicara refleksi di awal tahun soal apa yang terjadi 2015. Mari kita bicara yang hal-hal yang optimistis belajar dari tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Saya dari Margarito dulu deh. Ya, pemerintah harus saling percaya begitu ya, tunduklah dan patuhlah pada perintah yang dikeluarkan oleh presiden gitu ya. Jangan salah satu menteri menyalahkan salah satu menteri dan atau sesama lembaga negara, pemerintah dan lembaga negara yang lain itu saling berkelahi, itu sesuatu yang tidak bagus. Pastikan kepada kita bahwa pemerintah solid, perintah-perintah yang diarahkan oleh presiden itu dipatuhi oleh menteri-menterinya, dan presiden sendiri harus punya visi yang jelas dan tegas terhadap apa yang dia putuskan. Itu yang paling pokok. Jadi karena itu masih berupa harapan, maka saya anggap bahwa realitanya nggak begitu saat ini gitu ya. Oh iya, memang. Kecuali kalau kita sudah Karena itu diharapkan gitu. Ya. Kecuali kalau kita sudah ya agak kurang ini, ya kita bilang realitanya sebaliknya. Itu gitu. kan harapan. Kalau hal yang baik yang udah terjadi di tahun 2015, yang kita harapkan tuh makin baik 2016. Masa sih nggak ada brighter side-nya sama sekali, Pak Margarito? Lama lo mikirnya, Ya, agak susah gitu ya. Krik nunggu 5 detik nggak ngomong-ngomong. Apa ya, saya agak susah gitu menemukannya. Oke. Apalagi Nggak usah kalau dipaksa, siapa tuh pindah dulu ke Mbak Mumut, siapa tuh ada jawaban lagi. Aku ada sih dari positifnya dulu ya. Pilkada serentak saya anggap satu lompatan besar yang berhasil ya. Tidak ada, ya ada sedikit-sedikit gitu, tapi tidak ada kerusuhan yang tadinya kan kita berpikir bahwa akan rusuh dan lain-lain. 50% dari tingkat 2 yang tidak setuju dengan hasilnya membawanya ke hukum gitu ya. Jadi tidak melalui kerusuhan, bakar-bakaran dan lain-lain. Itu saya acungkan jempol. Kalau negatifnya, karena tadi belum kita bahas, bukan negatif sih, tapi yang harapan ke depannya lebih baik adalah ini karena masih dalam suasana masih banyak yang liburan kan nih. Kemarin itu banyak sekali yang bicara dolar ya. Kita hampir terlupa bahwa dolar juga kita mencatat level yang terendah sejak tahun 98. Itu harus diperbaiki, dan saya punya keyakinan, karena kita harus yakin katanya kalau di awal tahun bahwa ini bisa lebih baik. Kemudian ada 60.000 karyawan dari tekstil, ini menurut Asosiasi Tekstil, yang juga di PHK. Mudah-mudahan ini akan juga mendapatkan atau ya lapangan-lapangan kerja baru akan ada untuk mereka ya, karena banyak sekali perusahaan yang tutup, berhenti di bidang pertambangan dan perkebunan terutama ya. Boleh pesan colongan soal masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah kita jelang sekarang? Iya, itu juga mudah-mudahan kita bisa lewati dengan baik. Bagaimana kita mempersiapkan mental untuk bersaing dengan saudara-saudara kita lah dari negara-negara ASEAN lainnya. Apalagi ya Tin ya, saya rasa dari ekonomi itu ya yang paling utama ya. Pilkada bener sih, kita sepakat bahwa itu kita mesti apresiasi bahwa pelaksanaannya baik ya, tapi berikutnya pekerjaan rumah kita adalah mengamati hasil dari pilkada ini. Apakah electionnya yang oke, tapi pada saat mereka govern nggak oke. Nah itu kan jadi catatan. Buat satu lagi kalau nanti. boleh, politik luar negeri. Nah ini juga penting. Kebetulan karena komisi satu, jadi saya, kita kemarin dengan Jepang sempat agak kenceng-kencengan ya. Apapun itu kita sekarang berada dalam era di mana kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu negara. Beda sekali ketika negara ini bahkan ketika negara ini dilahirkan pun kita sangat bergantung kok kepada keputusan PBB untuk kemudian memaksa Belanda untuk menyerah. Iya, di konferensi meja bundar gitu ya. Iya, betul. Jadi dengan Cina, dengan Jepang, dengan Amerika, bagaimana untuk apa tidak sebaiknya Mbak Tina kita berharap dolar yang tadi Mbak Tina bilang itu kita meminta kepada Amerika Serikat, karena terakhir Anda bilang kita sangat bergantung satu sama lain begitu ya, dan soal dolar menurut saya tidak sepenuhnya ditentukan oleh dalam negeri, sangat tergantung pula pada bagaimana Fed, Bank Sentral di Amerika, kebijakan suku bunganya itu, dan Anda tahu tidak ada dunia yang mengalami keributan atau apapun namanya itu tanpa diawali dengan krisis keuangan. Nah, itu dia Mas. Ini kalau kita bahas lagi bisa satu episode lagi. Tapi ya saya sih berharap betul. Freeport juga, karena mereka beca dengan emas dan lain-lain. Nah itu dia begitu. Apalagi di Freeport kemarin. Panjang lagi nih. Panjang lagi pasti. Mas Tejo, harapan di 2016? Ya, saya berharap mudah-mudahan segala kegaduhan ini bukan tercipta karena seperti zaman Pak Harto dulu, khas kekuasaan Jawa, bahwa ya konflik harus diciptakan supaya kosmosnya itu ada di mudah-mudahan, bukan karena itu.
Mudah-mudahan kan memang. Emang kalau karena Jawa ada- gimana, Mas? Ya diciptakan konflik terus supaya tetap bergantung pada seseorang. Oke. Psikologinya gitu. Mudah-mudahan Oke, harapan oke, saya oke. itu. Yang kedua, harapan saya ke depan kalau menteri bikin kesalahan, nggak usah ditegur di depan umum dan nggak usah bilang setelah saya tegur baru diubah. Kasihan menterinya, jadi nggak punya wibawa. Kenapa nggak diselesaikan internal saja? Ya. Contohnya misalkan kayak Pak Jonan, diselesaikan internal aja soal Gojek. Nanti Pak Jonan nyabut sendiri. Ya, Bukan ya, karena ya. setelah saya tegur, misalnya saya nggak usah gitu karena itu Ini yang tidak harapannya tinggi-tinggi banget loh. itu Harapannya enggak, itu seingat saya itu nggak pernah dilakukan Pak Harto, sejelek-jelek Pak Harto, Oke. kayak gitu. Nggak pernah negur, ya menterinya ngubah tapi mungkin udah ditegur, Iya, dicendana. iya, iya. Tapi nggak pernah ngomong. Iya, nggak iya, tegur. iya, iya. Dan Nanti dia nggak punya wibawa dia anak Iya, buahnya. setuju. Memang dia dapat simpati, Iya, tapi dia anak buahnya. Iya, iya, iya. Itu yang, Yang ketiga, mohon Pak Jokowi tegas menghadapi konflik antar agama menggunakan orang yang mau mendongkel seseorang lewat agama. Karena ya ada sweeping organisasi keagamaan, tolong bahwa itu hanya boleh dilakukan oleh polisi, saya kira gitu. Oke. Ya. Ternyata harapannya berbagai sudut pandang, tapi rasanya kita pada harapan yang sama lah ya. Iya, kita ingin Secara Indonesia- sosial Baik kita lah bangsa lebih ini, baik, ya. toleransinya. Sosial, ya, dan sosial harapan ekonomi saya agama, mudah-mudahan politik, Tina hukum. Talisa tambah cantik, Amin. Mbak Udah Mutia, cantik banget begitu iya, Mbak Mutia Tambah cantik, tambah bersinar Karena politik. apalah artinya Indonesia tanpa kecantikan kedua ibu? Loh. Kok jadi kita yang dibebanin ya, Nggak Mbak? ada artinya loh. Mau dolar turun 10.000, kalau Tina sama Mutia nggak cantik buat apa? Buat apa? Saya kalau kami jadi ganteng itu yang pusing. Makasih banyak Mas Eja, Pak Margarito, Mbak Thank you, Mutia. thank you. Awal tahun yang mudah-mudahan kita belajar dari apa yang terjadi di tahun sebelumnya. Mau urusan pribadi, urusan karir, termasuk dalam urusan bernegara. Kita punya harapan banyak. Ada sisi ekonomi, kita sudah misalnya membaik tahun kemarin, tapi pengen lebih baik lagi dari sisi kehidupan sosial masyarakat, juga politik hukum. Kita nggak pengen kan setiap tahun harus dengar ada pejabat publik, politisi kena kasus korupsi, ada lagi rame-rame politik yang harusnya kita nggak sibuk dengan itu, energi kita nggak habis ke sana. Mudah-mudahan energi tahun ini lebih positif di tahun 2016. Saya Tina Talisa, selamat malam, sampai jumpa dan sekali lagi selamat tahun baru 2016. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tempati puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat akhir melabuh usia, tempat akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda,